Gugun Blues Sultan. Luar biasa sekali penampilannya. Kita mengingat yang namanya globalisasi. Di mana sekarang ini banyak sekali yang namanya orang itu bisa bekerja di negara mana saja. Jadi persaingannya semakin ketat. Seperti di MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu sekarang aja kita akan bersaing dengan orang-orang ASEAN. Nah, ini patut ditanyakan, bagaimana seorang Jono menyukai musik blues dan bekerja di Indonesia. Nah, Bapak Jono yang ditanya. Oh, Jono. Iya. Saya siapa, Pak? Jontor. Ini saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Kenapa Jono kok menyukai blues? Ini mengingatkan bahwa yang namanya Indonesia, musiknya itu tumbuh awalnya itu dari blues. Seperti grup pertama yang paling terkenal, Kus Blues. Itu Kus Blues, Pak. Kus Blues. Kus Blues. Oh, itu Kalau bukan. menurut saya Jono tidak normal. Kenapa? Yang suka blues itu perempuan. Itu baju, Pak. Itu baju itu blues. blues. Iya. Ini Jono ini asalnya dari United Kingdom. Iya, saya perkenalkan diri dulu. Oh, silakan, ya. silakan. Saya dari Ayo dong. Oh iya berdiri, sorry. Itu namanya perkenalkan duduk. Saya dari Badan Urusan Lelaki yang Repot sama Kerjaan. Disingkat apa tuh? Bule repotan. Bulepotan. Bulepotan. Jono ini asalnya dari UK. Ya, hutan kayu. Oh. ISW UK. Ya. UNI SWK. Oke? Oke. Ya. Ini asalnya kenapa tiba-tiba datang ke Indonesia? Apakah mereka memang tertarik dengan negara Indonesia? Saya pertama kesini mau jualan batu. Oh, dulu jualan batu. Iya. Datanglah ke Aceh. Enggak, kesini saya ke Jakarta, saya cari batu, saya jualan batu. Batu apa yang Anda suka? Saya jual batu akik, batu ninik, batu Apa opa, batu oma. aki itu? Batu aki, batu nenek. Saking banyak batunya, Pak, saya ujung-ujungnya batu kencing. Saking banyak. Kencing batu. Kencing batu. Nih bule tuh gitu. MD dengan DM ya. Diterangkan menerangkan. Kencing batu, bukan batu kencing. Kalau udah kencing batu, itu tungguin lagi. Ada kencing pasir, kencing semen, ngebangun, Pak. Langsung bikin rumah itu. Tapi benar juga Pak Deni. Siapa? Iya, Anda Pak. tahu apa Anda? Anda tahu apa tentang musik? Lah saya kan panelis kok. Iya. Boleh dong ngomong. Bapak bukan panelis, Bapak teralis. Tukang besi saya. Tukang tipu, Bapak. Anda tukang ledeng. Nggak apa-apa, yang penting ngocor airnya. Nora? Ya, saya tanya Bowie. Ini kan Bowie kalau misalnya ini dengan grup ini ya. Biasanya kan justru juga banyak sering manggung di luar ya. Daerah saya, Pak Bowie. Di mana tuh Bowie? Bogor Ciawi. Ini gimana nih? Sekarang kok jadi lebih banyaknya sering manggung di luar negeri ya? Enggak sih, di sini juga manggung, cuman emang tadinya kan kita nggak dihargain di sini, Mas. Jadi Dipasangin bandrol kali. iya, kebanyakan di diskon. Karena apa? Karena jenis musiknya atau karena apa? Iya, karena apa ya? Ya karena jenis musiknya sama orangnya cuma bertiga, katanya kedikitan band. Apa nih kok dikit banget bertiga? Iya. Dulu waktu mau reguler Ini di kayaknya Kemang. apa? Karena memang tertarik dengan, kan dulu ada grup yang bertiga tuh The Police, asuransi jiwa itu. Hah? Polis aja. Yang nyanyi Sting. Nyanyi Sting. Iya Pak benar. Bowie, perkenalkan dulu dari mana ini Bowie? Sama Oh, katanya. saya TKI, Oh TKI itu apa singkatannya? teman kencan idaman. Yeay. Ya nggak apa-apa dong, promo dikit Gak bro. apa-apa. Iya gak apa-apa. Ngeliatin jomblonya gitu. Wih, apa yang membuat kamu lebih suka di mana? Manggung di luar atau? Suka di sini. Oh, di sini. asik. Apresiasinya terhadap musik blues itu sendiri gimana? Bagus banget sih, bagus. Dulu nggak ada cewek yang nonton, sekarang udah mulai ada satu. Satu lagi. Iya bener, serius, cowok semua, bapak-bapak pasti Rata-rata. lagi ada masalah keluarga gitu. Kalau nggak habis selesai kerja di bar tuh yang nonton juga cuma 3 orang. Sama yang nyapu-nyapu sama waiters, biasa cuma nonton cuma itu doang. Oke. Ya. Sekarang kalau Gugun sendiri gimana Gun?
Nanti aja Gun. Setelah yang satu ini. Let me go home. I had my run. Baby, I'm done. I gotta go home. Kalau hambatannya kan ada portal, polisi tidur, Iya. banjir, itu hambatannya banyak banget. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan lagi sama Gun nih. Gun pertama kali ditawarin manggung di luar itu kapan itu? Tahun kapan? 2007 ya waktu itu kita 2007. jalan. Tahun 2007. Jadi sebenarnya waktu kami bikin project band ini, saya sama Jono itu memang udah punya visi untuk bikin, wah ini project Go internasional gitu. Go internasional lah gitu istilahnya. Walaupun saya nggak begitu suka dengan istilah itu. Iya. Ya udah akhirnya karena Jono waktu itu tinggal di Jakarta, terus dia pulang untuk sekolah lagi di sana. Sekolah apa sih lu, Jan? Dulu sekolah menjahit ya kalau nggak salah ya. Sekolah nyetir kalau nggak salah. Sekolah nyetir. Sekolah ahli penjualan sayur. Apa tuh? Ada di sana jurusannya. Ada Pak. Apaan? Ada, itu contoh terongnya. Pertama kali manggung di mana? Waktu yang di luar ya? Di Inggris. Oh di Inggris. Itu apa nama klubnya waktu itu? Di mana itu, di London, Di daerah Manchester ya. Iya, Manchester. Oh Manchester. Kita startnya dari situ sih, Manchester, Blackburn. Situ. Waktu itu kondisinya sambil main bola juga. pasti lah ya kalau di Inggris seperti itu. Ini Jono, waktu pas gabung seperti ini hambatannya apa nih yang dirasakan? Apakah langsung memang pas udah kumpul 2007 itu langsung sukses gitu? Ya, kalau kita bicara perjuangan ya itu kan Indonesia juga berjuang buat Iya. permerdekaantapi ya hambatan ada juga. Betul, betul. Ya kan? Kalau hambatannya kan ada portal, polisi tidur, Iya. banjir, itu hambatannya banyak banget kalau Iya, benar-benar. kita bicara hambatan ya. Iya. Iya. Pak, pelawak boleh orang asing nggak Iya, Pak? boleh, Meng. Kayaknya kagak dosa dia. Maksudnya ada perjuangan kan? Ya ada, perjuangan pasti ada. Kalau enggak kita nggak bisa terkenal seperti sekarang. Nah, benar-benar. Saya mau tanya sama ini karena kalau ini juga orang Indonesia yang berkarir juga banyak di luar negeri ya. Betul, Kalau Pak nggak salah Denny. Ya. Silakan boleh Pak. Saya pernah nge-MC di luar negeri Pak Denny. Luar biasa. Paling di kamar jenazah. Meng jangan underestimate. Beliau ini. Tunjukin Pak, kita udah tahu modelnya kayak gitu. Nggak mungkin, Meng. Masa MC di acaranya sendiri? Yang terjauh yang pernah Anda keluar negeri kemana? Timur Pak. Timur Leste. Dekat. Ya, Kalau Pak. itu dekat tetanggaan. Ya tapi kan ke sana pakai paspor juga Pak Denny. Iya pakai paspor, cuman ya pakai paspor sih. Ke Timur Tengah kan pernah MC. Hah? Waktu Onta ulang tahun. Kalau itu kan MC gratis, Meng. Saudara sendiri. Johnny jangan ketawa. Kok Joni? Johnny. Ya. Walker kali. Kenapa nggak boleh ketawa jerawat? Jarwoan. Ya jerawat. Sebelum saya berbicara Pak Denny, Silakan, ya. saya ingin memperkenalkan diri dulu. Boleh. Nama Bapak dari mana? Saya dari kawanan trendy, keren, seksi, dan suka fashion. Wis, disingkat apa Pak? Disingkat One Direction. Oke. Ini kan ada sebuah pengakuan Bapak dari namanya dari One Direction. Sebutkan coba lagu yang terkenal One Direction itu. Pak Denny masa nggak tahu? Iya, apa? Nyanyiin aja dikit. Ya Allah.
Maksudnya apa, Pak? Itu band terkenal Pak Denny. Iya, bukan band itu. One Direction. Vokal grup. Yeah. Itu boy band. Nah, boy band. Iya. Benar. Lagunya apa, Pak? Yang Ya mana? Allah. Masa nggak tahu? Pasti ingat dong ya. Pak Jarwo. Baby, 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 oh, nah, baby, baby, B-boy. Ya, tuh kan tahu. Itu yang pertama, yang keduanya lebih ngetop lagi. Oh. Judi. Hei Pak Jarwo, itu barusan Anda nyanyiin tuh lagunya Justin Bieber. Bukan One Direction. Itu Justin Bieber. Iya memang, Pak. Apa dia bohongin Baim? Ngebohongin ya. Saya Lagunya sangat- One Direction, Pak Jarwo. Perjuangan dan doa. Itu maunya lagunya Iwan Fals. Tahu. Tahu semua. Pak Jarwo kan Ayo, udah punya, Pak Jarwo punya istri. Iya, iya. Iya, kecuali Saya- istrinya Pak Jarwo. Iya. Nah, boleh. Saya sangat terkesan Pak Denny Ya. atas penampilan dari Gugun Blues Shelter tadi. Iya, betul. Saya pikir sebelum dia tampil itu, saya pikir itu Gugun Blues Shelter itu pemberhentian bus Pak Denny. Iya. Ternyata grup band. Tapi sangat terkenal itu band. Apalagi di saat ada orang yang menemui orang sakit sambil mengucapkan GBS ya. GWS. Aduh. Ada-ada aja si Jarwo ya. Agak lu doang. Lu doang yang ngomong begitu. Ya biarin aja dong membanggain diri sendiri. GWS. GWS. Saya kurang setuju Pak Denny ada orang luar itu kerja di negeri kita Pak Denny. Suruh masuklah ke dalam, jangan di luar kerjanya. Takut hujanan. Nah, dia bukan tamu. Oh, bukan. Orang tenaga kerja dari luar. Contohnya si Jupri ini, dia itu, Jupri Jono. iya, dia itu kerja di sini. Iya. Udah Di sini dong. Ya di sini, Ya sini kan tempat syuting. di Indonesia. Tapi kan sekarang ini udah globalisasi. Iya, betul. Nah makanya saya juga nggak mau, kurang setuju orang kita itu cari susah-susah kerja di luar negeri, sementara orang luar tuh kerja di negeri kita. Contohnya Pak Denny, duta besar Inggris kerjanya di Jakarta, duta besar Amerika kerjanya di Jakarta. Coba itu. Duta suara kerjanya di Sabang. Duta Siraun Seven kerja juga di sini juga. Oke. Jadi jangan terlalu bangga dengan sebutan pahlawan devisa Pak Denny. Sebab itu sifatnya hanya pujian atau membesarkan hati saja. Karena walaupun disebut pahlawan devisa, tapi kalau mati tetap dimakamkan tidak di taman makam pahlawan. Itu poinnya Pak Denny. Iya. Terima kasih Pak Jarwo. Saya akan ke Ronald, tetapi setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Break dance Matla Mirsa Palagingannya Ronald Surapraja Dakanya 我是班的姐姐 Di Break Dance News。 Rita Tamma Sagi Sadat Rima Rinda Ragara Wang Aya Cilarangan Luanya Wagit Alwak Atadang Wang Aya Cilabat Wankak Malabut Gitwak Warga yang Gara Yakan Kakakitabut Gaswa Sikakemah Kitpat Pak, ini berita apa tebak-tebakan sih? Hah? Ini berita apa tebak-tebakan? 你好，1668生，我没有钱到名字，我只来 F 是福斯，还是拉拉慈氏。你问我爱你，我多写我爱你，我欠粉，你共享一箱，你小心养心养。我东东2 SD 鸡巴两帮，给波来飞机巴萝卜，嘿呀嘿呀巴萝卜。 Lu ngobrolin apa sih trayek? Lu ngomongin trayek ya? Bu,
Mohon maaf, Ci. Anda ini kayak perampok gratis. Pramugari. Pramugari, perampok gratis. 66686是 Joko Widodo， 大家好，你好吗？被 FD 部门都弄tangga。 Kahin. Kenapa jadi logat kamu? Aduh, kabapa logat Cina euy. Kain bil miqat kana gadir da tabat saqapan. Nesya nyakan rimkan nagaja ya ambil akbar agri. 好想好想，11668多少数个八送我工资8块呀金主一，金主一。 ！123458694 ，Mac 打你。 Chỉ chính ngủ lao gọn đây. And in my dreams I kissed your lips 1,000 times. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. And I want to tell you so much. I love you. Saya mau tanya sama Bapak yang mirip George Clooney. Berapa lama Bapak kerja di Indonesia? 10 tahun. 10 tahun jadi tukang parkir. Di sini Bapak penghasilan berapa satu bulan di? Mungkin 3 juta. 3 juta? Bapak sudah lama di Indonesia 10 tahun. Saya kirim Bapak ke luar negeri bekerja. Bapak mau? Mau. Dalam negeri aja sih. Dalam negeri dulu. Di dalam. Luar. Yang majuin Indonesia aja. Wah, kalau Indonesia maju mau ngegeser Singapura. Ya mungkin kayak kalau misalnya di Indonesia ngeliat orang bule tuh kayak wah banget gitu loh. Jadi kayak lebih laku aja dibanding orang ngeliat orang Indonesia sendiri. Jadi dia lebih ngejual dibanding orang Indonesia sendiri. Mereka kan bahasa internasional jadi kayak lebih diutamain gitu. Oh, saya bakal sukses kalau kerja di luar negeri tidak menurut Bapak? Saya Mungkin sukses. mungkin sukses. Ya. Tapi saya tidak punya ongkos, Bapak. Bapak boleh nyumbang saya? Saya minta, Pak. Kirana selain cantik handphone. Stay tuned on Breakdown News. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kamu menjual. Tolong Trans 7 pakai dia buat jadi apa saja lah. Jadi kru, jadi apa, bebas. Dan ini lumayan buat bikin paspor. Dan saya harus nambah lagi uang karena saya kurang. Saya tidak mau membeli paspor yang palsu. Harus asli. Minta 1.000-nya, Pak, 1.000. Mobil aja kaya 1.000 nggak punya. Dadah nggak ngasih 1.000 percuma. Kembali lagi di ILK Breakdown News. Sakitu hella berita nu'ayna angke deuinya. 祝你生日快乐，恭喜发财，万事如意。Bad and Breakdown News，谢谢。Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi.
lanjutkan lagi. Saya mau tanya sekarang sama Cipan. Mungkin apakah ada perbedaan antara pekerja Indonesia yang di luar dengan pekerja luar yang di Indonesia? Kelihatan bukan hanya dari salary yang tadi pernah dikatakan oleh seorang Pak Jarwo. Dari perlakuan ya Pak? Perlakuan Oke. bisa, ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Selamat Silakan. malam semuanya. Ya. Saya Cici Panda, saya dari ibu-ibu rusuh karena wanita kedua. Atau disingkat buruh KW2. Oh. Ini berdasarkan analisa saya dari pemberitaan media ya Pak. Entah kenapa kalau pekerja kita yang kerja di luar negeri, maaf, itu selalu yang diekspos itu rata-rata pasti yang pekerjaannya buruh kasar, rumah tangga, pekerjaan rumah tangga. Dan berita-berita yang sampai ke sini banyak banget dari mereka yang disiksa. Sedangkan kalau tenaga kerja asing di sini itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri seringkali diperlakukan dengan baik. Saya nggak tahu ini ada kesalahan di mana. Apakah memang warga negara Indonesia terlalu mengagung-agungkan orang bule atau gimana Pak? Kayaknya nih ya Pak, kalau misalnya begitu ngeliat bule, wih keren loh, di sini manajernya orang bule, langsung berpikir bahwa ini wah ini pasti restorannya profesional, pasti pelayanannya sangat bagus sekali. Kan belum tentu. Belum tentu. Jadi pertanyaan saya, kenapa orang Indonesia itu sangat memuja-muja kaum luar? Apa karena dia mancung, dia ganteng, matanya bagus? Terus kenapa ada masalah kalau misalnya dia ganteng? Bapak saya jadi deg-degan Pak. Jadi menurut saya Pak, kerap kali ada perlakuan yang kurang Tidak seimbang. Tetapi mungkin bahkan karena dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Ya. Kalau misalnya ketemu sama orang dari tenaga kerja luar, orang bule, kita pasti menganggap secara kualifikasi dia lebih tinggi dibanding sama orang sendiri. Dan itu pertanyaan saya, kenapa sih? Apakah karena mungkin mental kita waktu dulu terlalu lama dijajah? Bisa jadi, akhirnya kita begitu ngeliat yang bule-bule dikit langsung kayaknya, wah gila ini keren banget. Nggak usah gitu Pak, artis Indonesia aja, begitu foto sama artis bule, itu kesannya kayak luar biasa banget. Apalagi yang lagi sibuk go internasional, fotonya sama bule terus. Dan kita langsung ngeliatnya kayak, wah hebat ya dia bisa foto sama orang bule. Emang kenapa kalau foto sama bule? Ke Jalan Jaksa juga banyak bule. Apa yang spesial dari situ Pak, saya tanya? Iya sih betul. Maaf. Kenapa? Caplin. Kok Caplin? Cipan. Cipan. Hah? Cipan. Kok Saya jadi kan Caplin? pakai DM. Ya tapi kan kalau Cipan panci berarti harusnya. Dan Bapak kan bukan bule, ngapain Bapak pakai DM? Ya biar dianggap bukan bule aja. Kenapa sih kalian ini main Twitter? Apa sih pakai DM segala? Dan kan tadi Bapak yang ngomong diterangkan menerangkan. Oh iya. Jadi begini, kalau menurut saya itu Anda itu hanya melihat dari kulitnya saja. Atau dari luarnya saja. Sebelum saya bicara, saya diam dulu. Ya tadi diam kan Saya udah, akan sekarang waktunya perkenalkan, bicara. saya Calontong, salam lemper. Lempar. Saya dari institusi pemikir yang ganteng, rupawan, gemesin, dan suka balap. Wih, disingkat apa tuh? Imigran gelap. Oh, iya. Jadi sebelum nanti saya counter dengan data-data saya bicara berdasarkan survei. Yang pertama sebelum saya tunjukkan bukti ya, misalnya nih, saudara Jono ini mencari rezeki di negeri orang. Jononya sendiri. Ya maksudnya Jono mencari, kita mengatakan Jono ini mencari rezeki di negeri orang. Iya. Itu salah. Kenapa? Kan Jono mencari rezeki di negeri kita. Maksudnya tuh itu yang dikatakan maksudnya Jono, karena ini bukan negaranya Jono. Nah harusnya kalau yang benar yang mengatakan itu temannya Jono yang di UK. Iya. Jono mencari rezeki di negeri orang. Kalau kita yang mengatakan Jono mencari rezeki di negeri orang, salah. Di negeri kita yang benar. Ya, itu pertama. Apa sih lu masalinnya kayak begitu aja dimasalahin? Pak, kalau hal yang prinsip diskusi ini jadi nggak berbobot. Tapi kalau Ini kan kita harus ada isinya. kalau Pak, didengerin kalau baik-baik ya Pak Sulaiman benar. Betul. Apa yang dia bilang, saya Pak setuju. Sulaiman. Tarmiji, diem lu. Lu ngerti apa lagi? Pak, ini kenapa diputar? Saya bukan Sulaiman, Dul. Ya Leo. Karena begini, ada peribahasa ya. Hujan mas di negeri orang. Iya mbak, mungkin lagi musim hujan. Apa sih lu? Hujan mas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Loh, maksudnya daripada hujan mas di negeri orang. Iya mbak, mungkin lagi musim hujan di Bukan sana. nanya.
Bukan Mas sama Mbak Ayu lagi ngobrol, bukan. Jadi gini lah istilahnya, kalau kita beranggapan bahwa sesuatu kalau di luar negeri itu lebih enak atau di sini lebih enak, itu hal yang belum tentu benar dua-duanya. Karena saya persis tetangga saya, itu dialog mereka saya dengarkan dan itu tidak menggambarkan hal yang seperti itu. Misalnya di luar negeri lebih enak katanya gitu. Enak kerja di luar negeri apa di negeri sendiri? Terus di negeri sendiri aja Pak. Jawaban anaknya gitu. Lu gimana ya orangnya, orang ini yang ngomong orang bukan ini orang. Ini, enak kerja di negeri Orang sendiri apa atau di luar negeri? Di negeri sendiri aja Pak gitu. Bapak tuh aneh ya. Bapak jangan dipisah. Nak. Bukan nak, enak. Enak. Itu kan dua hal yang berbeda. Karena gini loh Pak. Oke lah kita main peribahasa yang lain. Nggak usah yang lain, udah langsungnya ke pokok Ini. permasalahan. Gajah di seberang lautan. Iya. Tampak seperti semut di depan mata. Rumput Pak, rumput. Lo kan kecil Pak kalau di seberang Gajah di lautan. seberang lautan tidak kelihatan, semut di depan mata kelihatan. Ya, iya, orang semut dari depan mata. Lah ya Pak, gajah di seberang lautan nggak kelihatan. Kelihatan seperti semut di depan mata. Kecil. Kecil. Ya iyalah kalau kan jauh. Nah makanya ini saya survei Pak. Saya survei dan saya tanya 100 orang yang kerja di Malaysia, di luar negeri. Nggak ada jawaban. Loh kenapa? Kan saya tanyanya di sini, mereka di Malaysia. Akhirnya saya datang. Kan lu bisa lewat Ismail. Oh nggak bisa, kan saya nggak tahu. Email Pak. Kan saya nggak tahu mereka emailnya apa. Makanya saya akhirnya saya datangi ke Malaysia. Malaysia. Saya tanya, enak kerja di negeri sendiri atau di negeri orang? Mereka bilang enak di negeri sendiri. Berarti enak di Indonesia? Enggak, enak di Malaysia. Loh? Yang saya tanya ternyata orang Malaysia. Mirip Pak, mirip. Ya memang karena Melayu. Akhirnya saya cari yang orang Indonesia iya, yang sedang kerja di Malaysia. Itu nggak usah diceritain tadi, udah langsung aja lu ketemu orang Tapi terjadi Indonesianya. loh Pak ini Pak. Jadi 100 orang Indonesia yang sedang kerja di Malaysia saya tanya. 100-100-nya menjawab, jangan ganggu lagi kerja. Itu kan orang maksudnya tuh lu nggak bertanyanya tuh pas dia lagi nggak kerja. Ya mereka sedang kerja, makanya saya tanya yang nggak kerja. Saya tanya, nggak kerja, enak kerja di mana? Enak di Indonesia Mas. Kenapa? Karena di sini nggak kerja, nganggur. Lo ngapain dia ke Malaysia kalau dia nganggur? Karena ditanya yang nggak kerja. Tapi bicara masalah bukti tadi, Anda tahu nggak Profesor B.J. Habibie? Ya. Tahu itu saya. dulu di Jerman. Punya posisi yang luar biasa bagus. Itu orang kita. Iya. Jadi Dulu tidak. ditawari. Ini nih. Ya. Fotonya kita lihat. Beliau ini punya jabatan yang luar biasa di sana. Betul. Artinya orang Indonesia tidak selalu berkonotasi negatif seperti yang dibicarakan Cipan tadi. Dan beliau ini adalah WNK di sana itu. Warga negara kehormatan. Beliau itu diberikan kehormatan. Jadi langsung mendapatkan kewarganegaraan. Ini beliau berjasa ya. Karena memang juga beliau ini lulusnya hukum laut di sana. Cum laude Pak, nggak pakai hu. Oh bukan. Cum laude. Cum laude. Dia pinter. Jadi, tapi beliau balik ke Indonesia untuk memberikan ilmunya dan memberikan apa namanya dharma baktinya kepada Indonesia. Itulah bukan berarti dia nggak laku, tapi luar biasa di sana. Ada satu lagi Profesor Nelson Tansu. Nelson? Nah oh, ini Profesor Nelson? Ini profesor di salah satu universitas ternama di Amerika, di Lehigh University. Apa? Pennsylvania. Oh, Pennsylvania. Dia mengajar tingkat master loh Pak, jangan salah. Jadi dia bidang elektro dia menguasai. Itu orang kita yang hebat di luar negeri. Luar negeri. Tetapi ada juga orang luar negeri yang ternyata di sini tidak hebat menemui juga. nasib yang baik seperti Anda bicarakan. Siapa? Banyak contohnya. Ini salah satunya apa? Ada pemain bola dari Rusia. Siapa itu? Sergei Litinov. Hah? Sergei Litinov. Nah ini pemain bola cuma salah dia di punggung. Ini pemain Rusia ini. Nah, ini harus bekerja di warung jus karena gajinya tidak dibayar selama 3 bulan. Oh itu karena memang masalahnya di bukan sistemnya di Indonesia. Tapi yang salah bukan yang gaji, karena dia yang salah. Harusnya sepak bola kan pakai kaki, ngapain dia pakai punggung? Ya nggak digaji.
Itu loh. Ini akrobat dia. Terus ada juga berikutnya dari Amerika yang namanya Glenn. N-nya 2. Ini jualan burger di pasar Kober, Pak, Purwokerto. Oh, untuk ini. membantu pengobatan istrinya yang kena kanker serviks. Oh, kanker serviks tapi pengobatannya di sini. Ah, di sini. Oh, di Indonesia dia. Serviks sover itu loh. Service sover kalau yang itu. Ini serviks. Ini sampai jualan burger. Artinya hal yang dikatakan Jipan itu hanya Tidak berlaku semuanya. kasuistis. Tergantung bagaimana sumber daya manusianya. Kalau memang kita hebat, kita kerja dimanapun bisa hebat. Iya. Kalau seorang Ronald melihatnya seperti apa, Nong, dari perkembangan di sini? Soal tenaga kerja Indonesia kerja di luar. Ya, saya kemarin baru saja berkeliling negara-negara Timur Tengah. Di sana banyak sekali orang Indonesia bekerja di sana. Di sana saya menemukan sebuah buku berbahasa Arab. Oh. Yang mengupas masalah ini. Judul bukunya adalah Kisah Darita Raja Dipat Ya'uh dan Amannya. Apa tuh artinya tuh? Nggak ngerti bahasa Arab ya? Nggak ngerti saya. Kisah Darita Raja Dipat Ya'uh dan Amannya. Kisah dan cerita para pekerja di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Oh, gitu. Jadi ini adalah kisah-kisah orang-orang yang telah sukses di luar negeri gitu kan, berbagi cerita bagaimana bisa sukses di jauh dari kampung halamannya. Jadi intinya begini, alasan utama kenapa mereka pergi bekerja di luar negeri. Menurut buku itu, alasannya apa yang pertama? Ala Saud, mereka agi jadi luar negeri ada kaya punya peten. Apa sih lu ini ngomong? Ala Saud, mereka agi. Alasan utama. Ya, mulai ini bisa nih, mulai. ya. Iya. Ala Saud, mereka agi jadi luar negeri ada kaya punya peten. Alasan utama kenapa mereka pergi kerja di luar negeri adalah mereka punya kesempatan. Oh, gitu ya. Punya kesempatan. Bahasa Arab jadi mudah. Yang punya sekarang kemampuan, ya. Enak. Jadi enak. orang yang punya kemampuan banyak, orang yang punya kesempatan tidak banyak. Jadi yang punya kemampuan dan kesempatan biasanya itu yang terpilih. Ya. Selain itu. Oh. La sanwa. Jangan sembarangan tuh Pak. Main lain it aja. Ya. Lain it ya. La sanwa. Alasan kedua. Selain itu. Iya. Selain itu. La sanwa. Alasan kedua. Ya. Sujana rekadap ajibih sar. Sujana rekadap ajibih sar. Sudah jadi nasib. Alasan kedua tentu saja karena mereka mendapat gaji yang lebih besar. Oh. Lebih besar, berkali-kali lipat daripada di Indonesia. Ya. La sanwa. La santi. Alasan kedua. Tiga. La santi. La santi. La santi. La Lebih santi. putih daripada la sinta. La santi. La santi. Kapat litas ya bih baik. Ti. Minan hatan. Ransi wa di anak. Ya. Kapat litas ya bih baik. Apa tuh artinya? Mereka dapat fasilitas yang lebih baik. Ti. Seperti minan hatan ransi wadiqannak. Mas, bisa langsung dibagi berkatnya aja nggak Mas? Ya buru-buru nih. Betul. Mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Minan hatan ransi wadiqannak. Jaminan kesehatan, asuransi dan pendidikan anak. Oh, betul. Artinya ada mereka rasa dihargai di luar negeri. Artinya? Intinya adalah mereka merasa lebih dihargai bekerja di luar negeri. Tuh, itu yang membuat mereka mau pindah. Dan untuk melengkapi Anda bekerja di luar negeri, saya akan bagikan kamus lengkap 66 triliun Inggris Inggris. Masing-masing akan mendapatkan satu untuk Anda. Masing-masing ya, penting mah ada lah ya. Oke. Silakan bagikan aja satu-satu ini kita memang sengaja membagikannya kepada Anda untuk dibagi-bagi. Ini kamusnya. Ini masing-masing bagiin dah sana ya satu-satu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah you take the peace on me with you. Every time you go, you take the peace on me.
Jadi kalau misalnya yang namanya asisten rumah tangga yang dikirim ke luar atau yang bekerja di luar negeri itu tidak semuanya juga buruk ternyata ya. Kalau kita melihat komunitas yang ada di Hong Kong itu, menurut saya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mereka tuh di sana kompak dan memang perlakuan dari orang-orang Hong Kongnya sendiri juga lebih banyak mengapresiasi lah hal tersebut. Sampai sekolah Ya. Pak ya di sana ya. Iya, betul. Sampai ada yang sekolah di sana. Saya mau tanya sama Ronald, kira-kira Nal, melihat hal ini gimana Nal? Apakah banyak yang berprestasi juga? Oh banyak. Seperti apa? Tahu film Despicable Me? Iya, tahu. Minion. Yang kuning-kuning itu. Di balik lucunya Minion ada pria berdarah Indonesia yang menjadi salah satu direkturnya. Namanya Pierre Coffin, dia anak dari N. Hadini. Oh, Gitu. pengarang ini ya, novel ya, N. Hadini ya. Kan. Terus juga ada Namanya siapa? Pierre Coffin. Itu Pak. Oh, Pierre Coffin. Oh, ini. Anaknya N. Hadini dari suaminya yang dari Prancis kalau nggak salah Prancis ini. ya, namanya makanya Pierre ya. Pierre. Pierre. Ya. Pierre Coffin. Oh, ini. Cuma saya nggak tahu dia warga negara mana ya. Kayaknya warga negara sana sih. Ya tapi nggak apa-apa lah, ada darah Indonesianya. Nah terus tahu film Transformer? Transformer tahu. Tahu ya? Iya. Tahu. Perusahaan ini TV ini. Iya. Itu kan dibeli. Salah satunya kan Transvision, Transmedia, Transformer itu juga dibeli. Ini ya. Transformator. Ya. Iya. Transformer ini kan film yang canggih syarat dengan 3D ya. Iya. CGI. Salah satu animator 3D film Transformer itu namanya Andre Surya, orang Indonesia. Oh ini. Oh. Ya di Indonesia belum berkembang film seperti ini, makanya dia cari kerjanya di luar negeri. Tapi sekarang sudah mulai ada pengembangan ya, Sudah, karena ada beberapa sudah. sekolah juga yang Betul. sudah mulai untuk masalah animasi, animator seperti itu ya. Jadi udah moga-moga terlahir lah yang namanya industri animasi di Indonesia itu berkembang dengan baik. Ya. Tahu film Shrek? Shrek tahu saya. Shrek tahu ya, di negeri Far Far and Away ada animator perempuan di belakang film Shrek Indonesia, namanya Griselda Sastrawinata. Kurang Indonesia apa ini? Griselda. Hebat ya. Juga ada perempuan namanya Rini Sugianto. Dia bergabung dalam banyak film box office Amerika. Dia juga animator. Hebat. Ya itu maksudnya kesempatan kerja seperti ini di Indonesia belum banyak. Sementara kalau di Amerika levelnya udah level dunia. Kesempatan kerjanya banyak. Industrinya udah maju banget. Jadi menurut saya wajar kalau mereka berkarir di luar negeri. Di luar negeri. Penghargaannya lebih banyak, lapangan kerjanya lebih jelas juga. Lebih memungkinkan ya. Maaf, yang disebutkan Ronald tadi kan yang dibalik film-film animasi Betul, itu. kebanyakan. Anda mengatakan itu dibalik film-film animasi. Jangan salah. Semua film-film Hollywood, ini bukan hanya dibaliknya, di depannya itu. Kalau Anda lihat di Swan, itu orang Indonesia semua penontonnya. Itu nonton Kan nonton itu. Itu Tapi- kan kalau nonton. Ah, kita harus bangga nggak itu? Ya nggak bangga kalau gitu sih, orang kita cuman konsumen. Oh ya sudah. Pak Jarwo main tuh Pak yang film luar. Apa Meng? Yang nguber-nguber botol minuman tuh Pak. Crazy God must be Oh, crazy. kan Mas Big Crazy. Niksau. Niksau. Suku Busman. Nah. Ya, duh. Nah. Ya gitu ya. Ya kalau kenalannya harus megang gini. Iya. Oke, silakan Kang Maman, Langsiman. Langsiman. Baik, menyimak pembicaraan dari awal langsung teringat Quran Surat Hud ayat 6 yang bunyinya, dan tidak satu pun makhluk yang bergerak dan bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, dan semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfudz. Jadi rezeki yang telah ditulis untuk kita pasti akan sampai ke kita. Tidak mungkin satu suap makanan yang sudah menjadi jatah kita akan masuk ke mulut orang lain. Dan seseorang tidak akan pernah meninggal jika masih ada satu butir nasi saja yang menjadi jatahnya yang belum dia makan. Dan rezeki itu baik rezeki yang bersifat hati, berupa ilmu dan amal, maupun rezeki badan, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh batas negara.
ia tersebar di mana saja di dalam maupun di luar negeri. Dan terakhir, jika negeri ini diibaratkan pohon rimbun yang maha besar, daripada melekat dan berada di dalamnya tapi hanya menjadi rayap dan benalu yang menggerogoti dan menghisap, lebih baik berada di luar menjadi udara, tanah, dan air yang membuat pepohonan menjadi terus tumbuh dan rimbun. Terima kasih Pak Denny. Iya. Terima kasih Kang Maman. Dan doa kita tentu saja untuk saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, baik itu TKI, TKW, TKB, SD, SMP, apa dimanapun juga Anda. Moga-moga Anda bekerja dengan maksimal ya. Dan kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Waktunya sekarang.